Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Peradaban yang hilang, piramida Agung Giza dan misteri kepunahan dinosaurus. Semakin lama wawancara berlangsung, semakin jauh pula Lacerta membawa pembicaraan keluar dari sejarah yang selama ini dikenal manusia. Jika pada bagian sebelumnya ia mengklaim bahwa manusia modern hanyalah generasi ketujuh dari serangkaian eksperimen biologis, maka kali ini ia mulai menjelaskan apa yang menurutnya terjadi terhadap 6 generasi manusia sebelumnya. Menurut Lacerta, selama puluhan juta tahun bangsanya tidak pernah meninggalkan bumi. Mereka, katanya, menjadi saksi bangkit dan runtuhnya berbagai peradaban manusia yang silih berganti muncul, berkembang, kemudian lenyap hampir tanpa meninggalkan jejak. Tentu saja, hingga saat ini tidak ada bukti arkeologi maupun paleontologi yang menunjukkan bahwa pernah ada 6 peradaban manusia maju sebelum kemunculan Homo sapiens. Karena itu, seluruh uraian berikut merupakan bagian dari narasi dokumen Lacerta, bukan fakta sejarah yang telah terbukti. 6 peradaban yang disebut pernah menguasai bumi. Menurut Lacerta, manusia pertama yang berhasil mengembangkan bahasa sederhana dan teknologi dasar muncul sekitar 700.000 tahun yang lalu. Mereka mulai mengenal alat batu yang lebih maju, mampu berburu secara terorganisasi, membangun kelompok sosial, dan perlahan membentuk sebuah peradaban awal. Namun kehidupan mereka, menurut Lacerta, tidak berlangsung lama. Ketika Elohim kembali mengunjungi bumi, mereka menilai hasil eksperimen tersebut belum sesuai harapan. Akibatnya, seluruh generasi pertama dimusnahkan. Setelah itu muncul generasi kedua, lalu ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Menurut Lacerta, setiap generasi selalu mengalami pola yang sama. Begitu perkembangan mereka dianggap tidak lagi sesuai dengan tujuan eksperimen, peradaban dihentikan, seluruh umat manusia dimusnahkan. Kemudian proses penciptaan dimulai kembali dari awal. Dalam beberapa kesempatan, kehancuran itu disebut dilakukan menggunakan teknologi yang jauh melampaui kemampuan manusia modern. Pada kesempatan lain, bencana alam besar dikatakan dimanfaatkan sebagai alat untuk mengatur ulang kehidupan di bumi. Dalam versi cerita Lacerta, berbagai legenda tentang banjir besar yang ditemukan di banyak kebudayaan dunia merupakan sisa ingatan dari proses tersebut. Namun sekali lagi, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Benarkah piramida Agung Giza lebih tua daripada Mesir kuno? Di tengah penjelasannya, Lacerta mengemukakan salah satu klaim paling kontroversial dalam seluruh wawancara. Menurutnya, salah satu peninggalan dari peradaban manusia sebelum generasi modern masih berdiri kokoh hingga sekarang. Bangunan itu adalah piramida Agung Giza. Menurut Lacerta, piramida tersebut sama sekali bukan dibangun oleh bangsa Mesir kuno. Ia mengklaim bahwa bangunan itu merupakan hasil karya manusia generasi kelima yang hidup sekitar 75.000 tahun yang lalu. Dalam narasi tersebut, bangsa Mesir hanya menemukan bangunan tersebut ribuan tahun kemudian dan menjadikannya bagian dari kebudayaan mereka. Ia bahkan berpendapat bahwa piramida-piramida lain yang dibangun pada masa Mesir kuno terlihat jauh lebih sederhana karena masyarakat Mesir sebenarnya tidak memiliki teknologi untuk membangun struktur sebesar dan sepresisi piramida agung. Klaim semacam ini memang telah lama beredar di kalangan pendukung teori alternatif. Namun hasil penelitian arkeologi modern memberikan kesimpulan yang berbeda. Berdasarkan hasil penggalian, penanggalan karbon, inskripsi, serta berbagai bukti arkeologis lainnya, mayoritas ilmuwan menyimpulkan bahwa piramida Agung Giza dibangun pada masa pemerintahan Fir'aun Khufu sekitar tahun 2580 hingga 2560 sebelum Masehi. Berbagai bukti tersebut saling menguatkan, sehingga hingga saat ini tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung anggapan bahwa piramida itu berasal dari peradaban puluhan ribu tahun yang lalu. Pertanyaan yang mengubah arah wawancara. Semakin lama mendengarkan cerita tersebut, Olay mulai memikirkan sesuatu yang menurutnya jauh lebih penting. Jika Elohim berkali-kali memusnahkan manusia, lalu bagaimana dengan bangsa reptil? Apakah mereka ikut musnah? Ataukah mereka berhasil menyelamatkan diri? Olay pun mengajukan pertanyaan tersebut. Lacerta menggeleng pelan. Jawabannya sangat singkat. Tidak, kami tidak pernah meninggalkan bumi. Beberapa saat kemudian ia melanjutkan kalimat yang kemudian menjadi salah satu bagian paling terkenal dalam dokumen Lacerta.
Kami hanya pindah ke bawah kaki kalian." Kalimat sederhana itu menjadi awal dari pembahasan mengenai dunia bawah tanah yang menurut Lacerta masih dihuni oleh bangsanya hingga saat ini. Namun sebelum menjelaskan kehidupan bawah tanah tersebut, Lacerta merasa perlu menceritakan asal-usul bangsanya terlebih dahulu. Untuk itu, ia membawa Oley mundur jauh ke masa ketika dinosaurus masih menguasai bumi. Kembali ke sekitar 66 juta tahun yang lalu. Bayangkan bumi pada penghujung zaman kapur, sekitar 66 juta tahun yang lalu. Di daratan, dinosaurus raksasa masih menjadi penguasa. Seekor Tyrannosaurus Rex berburu mangsanya. Kawanan dinosaurus herbivora memenuhi padang-padang luas. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa dunia mereka tinggal menghitung waktu. Di langit, sesuatu sedang mendekati planet ini. Dalam hitungan singkat, seluruh sejarah kehidupan di bumi akan berubah untuk selamanya. Adegan tersebut memang terdengar dramatis, namun berbeda dengan penjelasan ilmu pengetahuan modern. Lacerta memberikan versi yang sama sekali berbeda mengenai penyebab kepunahan dinosaurus. Apa kata ilmu pengetahuan? Sebelum membahas klaim Lacerta, penting memahami terlebih dahulu pandangan ilmiah yang berlaku saat ini. Selama puluhan tahun, para ilmuwan mengembangkan berbagai hipotesis mengenai penyebab kepunahan dinosaurus. Ada yang mengaitkannya dengan aktivitas vulkanik, ada pula yang menghubungkannya dengan perubahan iklim global. Namun sejak 1980, teori yang paling luas diterima adalah hipotesis tumbukan asteroid yang diajukan oleh Luis Alvarez dan Walter Alvarez. Hipotesis tersebut diperkuat setelah ditemukannya lapisan batuan yang mengandung iridium dalam kadar sangat tinggi pada batas antara zaman kapur dan paleogen. Iridium merupakan unsur yang sangat langka di kerak bumi, tetapi relatif umum ditemukan pada meteorit. Kemudian pada awal 1990-an, para peneliti berhasil mengidentifikasi kawah Chicxulub di semenanjung Yucatan, Meksiko. Kawah tersebut memiliki diameter sekitar 180 km. Usianya diperkirakan sekitar 66 juta tahun, bertepatan dengan masa kepunahan dinosaurus. Hingga saat ini, teori tumbukan asteroid Chicxulub tetap menjadi penjelasan yang paling kuat dan paling banyak didukung oleh bukti ilmiah. Versi Lacerta, itu bukan asteroid. Namun menurut Lacerta, para ilmuwan hanya menemukan akibatnya, bukan penyebab sebenarnya. Ia mengakui bahwa kawah Chicxulub memang benar-benar ada. Tetapi, menurutnya, kawah tersebut bukan terbentuk akibat asteroid, melainkan akibat sebuah perang. Perang yang menurut pengakuannya terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu antara dua peradaban luar angkasa. Bangsa Alpha Centauri. Menurut Lacerta, ketika dinosaurus masih mendominasi bumi, datanglah sekelompok makhluk mirip manusia dari sistem bintang yang ia sebut sebagai Alpha Centauri. Tujuan mereka, menurut klaim tersebut, bukan menjajah bumi, melainkan mengeksploitasi salah satu sumber daya alam yang dianggap sangat penting, yaitu tembaga. Dalam cerita Lacerta, tembaga bukan sekedar logam penghantar listrik seperti yang dikenal manusia saat ini. Ia mengklaim bahwa apabila diproses menggunakan teknologi tertentu, logam tersebut mampu dimanfaatkan untuk menghasilkan sistem propulsi anti-gravitasi, penyamaran pesawat luar angkasa, hingga berbagai teknologi maju lainnya. Karena itulah bangsa Alpha Centauri disebut mendirikan koloni besar di wilayah yang kini dikenal sebagai Antartika. Namun mereka ternyata bukan satu-satunya kelompok yang menemukan bumi. Perang pertama dalam sejarah planet ini. Tidak lama setelah koloni tersebut berdiri, datanglah kelompok reptil lain. Lacerta menegaskan bahwa kelompok ini bukan leluhur bangsanya, melainkan ras reptil yang berbeda dan berasal dari tempat lain. Awalnya kedua pihak mencoba menyelesaikan persoalan melalui negosiasi, namun pembicaraan itu diklaim gagal. Dalam waktu singkat, pecahlah perang. Menurut Lacerta, inilah perang pertama yang pernah terjadi di planet bumi. Pada tahap awal, bangsa Alpha Centauri disebut berhasil menguasai keadaan. Namun menjelang akhir konflik, pihak reptil menggunakan sebuah senjata eksperimental yang dinamakan bom fusi. Senjata itu, menurut cerita Lacerta, meledak di kawasan yang kini berada di sekitar Amerika Tengah. Ledakan tersebut diklaim memicu reaksi berantai berskala global. Gelombang panas menyapu permukaan bumi, air laut menguap, tsunami raksasa menghantam daratan, gunung-gunung berapi meletus hampir bersamaan.
Abu vulkanik menutupi atmosfer, cahaya matahari terhalang, suhu bumi turun drastis, dan sebagian besar dinosaurus akhirnya punah. Namun menurut Lacerta, tidak semua makhluk hidup musnah. Mamalia kecil berhasil bertahan, burung tetap hidup, berbagai spesies ikan selamat, dan leluhur bangsanya juga berhasil bertahan. Fakta dan spekulasi harus dibedakan. Narasi Lacerta memang menyusun sebuah kisah yang tampak saling berkaitan. Namun hingga hari ini tidak ada satupun bukti ilmiah yang mendukung klaim mengenai perang antara seluar angkasa, koloni Alpha Centauri di Antartika, maupun keberadaan bom fusif purba. Sebaliknya, bukti dari geologi, paleontologi, dan geokimia justru jauh lebih konsisten dengan teori bahwa kepunahan dinosaurus disebabkan oleh tumpukan es Runsig Sulub yang terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Karena itu, bagian ini tetap harus dipahami sebagai narasi dalam dokumen Lacerta, bukan sebagai fakta sejarah yang telah terverifikasi. Namun kisah tersebut belum berakhir. Justru setelah dinosaurus dinyatakan punah, Lacerta mengklaim bahwa sebagian keturunan mereka tidak benar-benar menghilang. Sebaliknya, mereka berevolusi secara diam-diam selama puluhan juta tahun. Bukan di permukaan bumi, melainkan di dunia yang tersembunyi jauh di bawah kaki manusia. Bangsa reptil bawah tanah, kota Derinkuyu, dan dunia yang disebut tersembunyi di bawah kaki manusia. Setelah memaparkan versinya mengenai kepunahan dinosaurus dan perang kuno yang disebut terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu, Lacerta kembali membuat pernyataan yang tidak kalah mengejutkan. Menurutnya, meskipun sebagian besar dinosaurus musnah akibat bencana global tersebut, tidak semua garis keturunannya benar-benar punah. Sebagian kecil berhasil bertahan hidup. Dan dari kelompok penyintas itulah, menurut klaim Lacerta, berkembang sebuah spesies cerdas yang kemudian menjadi leluhur bangsanya. Pernyataan ini tentu bertentangan dengan konsensus ilmiah saat ini. Namun dalam narasi dokumen Lacerta, kisah inilah yang dijadikan penjelasan mengenai asal-usul ras reptil yang mengaku masih hidup hingga sekarang. Hanya 3 subspesies yang berhasil mencapai tingkat perkembangan teknologi yang sangat tinggi. Ketiganya kemudian melakukan rekayasa genetika untuk menyatukan garis keturunan mereka menjadi satu spesies baru. Spesies inilah yang menurut Lacerta berkembang menjadi bangsa reptil modern yang hingga kini masih hidup jauh di bawah permukaan bumi. Perlu ditegaskan kembali bahwa seluruh penjelasan tersebut merupakan klaim dalam dokumen Lacerta dan tidak didukung oleh bukti paleontologi maupun biologi evolusi modern. Sampai saat ini, belum pernah ditemukan fosil yang menunjukkan adanya dinosaurus non-unggas yang berevolusi menjadi peradaban cerdas seperti yang digambarkan dalam dokumen tersebut. Bagaimana kalian bisa mengetahui semua itu? Mendengar cerita sepanjang itu, Oleh mulai menemukan sebuah kejanggalan. Jika perang kuno tersebut benar-benar terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu, sementara leluhur Lacerta saat itu masih berupa reptil sederhana, bagaimana mungkin bangsanya mengetahui sejarah tersebut secara begitu rinci? Oleh pun mengajukan pertanyaan itu. Lacerta tersenyum tipis. Menurutnya, pada awalnya bangsanya juga tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada masa lampau. Jawaban atas misteri tersebut baru ditemukan ribuan tahun kemudian. Penemuan cakram kristal misterius. Menurut Lacerta, sekitar 16.000 tahun yang lalu, para peneliti dari bangsanya menemukan sebuah benda yang sangat aneh di wilayah yang kini dikenal sebagai benua Amerika. Benda tersebut digambarkan sebagai sebuah cakram kristal berdiameter sekitar 47 cm. Sekilas bentuknya menyerupai piringan kaca. Namun menurut Lacerta, benda itu mampu menyimpan informasi dalam jumlah yang luar biasa besar. Ia mengklaim bahwa cakram tersebut merupakan peninggalan salah satu penyintas bangsa Alpha Centauri yang selamat dari perang purba. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan dari bangsanya mempelajari isi cakram tersebut. Dari situlah, menurut pengakuannya, mereka mengetahui kisah mengenai perang kuno, kepunahan dinosaurus, serta sejarah berbagai ras yang pernah datang ke bumi. Namun hingga saat ini, tidak ada bukti arkeologis yang mendukung keberadaan cakram kristal semacam itu. Mengapa manusia tidak pernah menemukan bangsa reptil? Pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh terasa sangat masuk akal. Jika bangsa reptil benar-benar telah hidup selama puluhan juta tahun, mengapa manusia tidak pernah menemukan kota-kota mereka? Mengapa tidak ada fosil? Mengapa tidak ada bukti nyata?
Lacerta menjawab bahwa menurutnya manusia sejak awal telah membuat asumsi yang keliru. Ia mengatakan bahwa para ilmuwan selalu membayangkan dinosaurus hanya sebagai hewan. Kemungkinan adanya spesies reptil cerdas menurutnya tidak pernah benar-benar dipertimbangkan. Namun alasan utamanya jauh lebih sederhana. Menurut Lacerta, bangsanya tidak hidup di permukaan bumi. Mereka hidup jauh di bawah tanah. Kota bawah tanah yang benar-benar ada. Untuk memperkuat penjelasannya, Lacerta mengangkat sebuah contoh nyata yang memang dikenal dalam dunia arkeologi. Ia menyebut sebuah kota bawah tanah di Turki. Tempat itu bernama Derinkuyu. Berbeda dengan banyak klaim lain dalam dokumen Lacerta, Derinkuyu memang benar-benar ada. Kota bawah tanah tersebut ditemukan secara tidak sengaja pada 1963. Ketika seorang warga di wilayah Derinkuyu merenovasi rumahnya karena ayam-ayam peliharaannya sering menghilang. Saat membongkar salah satu dinding, ia menemukan sebuah lorong sempit. Lorong tersebut ternyata mengarah ke kompleks bawah tanah yang sangat luas. Penemuan itu kemudian mengungkap salah satu kota bawah tanah terbesar yang pernah ditemukan manusia. Kompleks tersebut memiliki banyak tingkat. Terdapat ruang penyimpanan makanan, gudang, tempat ibadah, sekolah, sistem ventilasi, sumber air, bahkan area yang diperkirakan mampu menampung sekitar 20.000 orang. Menurut penelitian arkeologi modern, Derinkuyu mulai dikembangkan sekitar milenium pertama sebelum Masehi dan kemudian diperluas oleh berbagai masyarakat yang mendiami wilayah tersebut sebagai tempat perlindung dari peperangan maupun invasi. Namun, Lacerta memberikan tafsiran yang sama sekali berbeda. Menurutnya, yang terpenting bukanlah kota itu sendiri, melainkan kemungkinan bahwa Derinkuyu hanyalah sebagian kecil dari jaringan bawah tanah yang jauh lebih luas. Dunia yang disebut berada ribuan meter di bawah permukaan. Menurut Lacerta, kota-kota utama bangsanya tidak berada pada kedalaman puluhan meter seperti Derinkuyu, melainkan sekitar 20.000 hingga 8.000 meter di bawah permukaan bumi. Ia mengklaim bahwa pintu masuk menuju wilayah tersebut tersembunyi di balik gua alami, lorong sempit, maupun bekas tambang yang tampak biasa. Apabila seseorang berjalan semakin jauh ke dalam gua dan mulai merasakan udara berubah lebih hangat, dinding batu menjadi sangat halus, serta terdengar suara menyerupai sistem ventilasi atau mesin. Menurut Lacerta, orang tersebut mungkin telah mendekati salah satu pintu masuk. Namun, katanya, hampir mustahil manusia mampu menemukannya. Teknologi yang disebut mampu memanipulasi persepsi. Lacerta kemudian menyampaikan salah satu klaim paling kontroversial dalam seluruh wawancara. Menurutnya, bangsanya memiliki teknologi yang mampu mengirimkan sinyal langsung ke kesadaran manusia. Akibatnya, otak manusia akan menganggap bahwa yang berada di depannya hanyalah dinding batu biasa. Dengan kata lain, manusia tidak gagal menemukan pintu tersebut karena pintunya tidak ada, melainkan karena persepsinya telah dimanipulasi. Lacerta menghubungkan kemampuan itu dengan klaim sebelumnya mengenai Elohim. Menurutnya, ketika manusia diciptakan, Elohim meninggalkan semacam mekanisme dalam kesadaran manusia yang dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi apa yang dilihat. Bangsa reptil, menurut pengakuannya, hanya memanfaatkan mekanisme tersebut sebagai sistem penyamaran. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan adanya teknologi seperti ini. Dua lambang yang disebut menjadi penanda. Lacerta bahkan menggambarkan simbol yang diklaim terdapat pada pintu masuk menuju wilayah bangsanya. Simbol pertama berupa ular berwarna biru dengan 4 sayap putih. Simbol kedua berupa naga yang melingkar membentuk cincin dengan 7 bintang putih di bagian tengahnya. Menurut Lacerta, 7 bintang tersebut melambangkan 7 koloni utama bangsanya di tata surya. Ia juga memberikan sebuah peringatan. Apabila seseorang menemukan fasilitas bawah tanah dengan lambang yang berbeda, sebaiknya segera meninggalkan tempat tersebut. Menurutnya, di bawah permukaan bumi bukan hanya terdapat satu kelompok. Masih ada ras lain yang menurut klaimnya tidak semuanya bersahabat dengan manusia. Sebuah kota raksasa di dalam perut bumi. Lacerta kemudian menggambarkan seperti apa kota bangsanya. Menurutnya, apabila seseorang berhasil melewati seluruh sistem penyamaran tersebut, ia akan memasuki sebuah ruangan bundar yang dipenuhi berbagai perangkat teknologi. Di sana terdapat lift yang bergerak semakin jauh ke bawah, turun ratusan meter, kemudian ribuan meter,
hingga akhirnya tiba di sebuah kota raksasa yang dibangun di dalam gua berkubah sangat besar. Di tengah kota berdiri sebuah pilar silinder raksasa yang berfungsi sebagai penyangga utama, pusat ventilasi, pengatur suhu, sekaligus sumber pencahayaan buatan. Lacerta menjelaskan bahwa suhu tubuh spesiesnya hanya sekitar 30 hingga 33 derajat Celcius, lebih rendah daripada manusia. Karena itu, pengendalian suhu lingkungan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Namun lagi-lagi, seluruh gambaran tersebut belum pernah didukung oleh bukti geologi, arkeologi, maupun eksplorasi bawah tanah modern. Antara mitos dan fakta, mengapa dokumen Lacerta terus menjadi perdebatan hingga kini? Setelah menguraikan asal-usul bangsanya, kehidupan di bawah permukaan bumi, hingga sejarah yang menurut pengakuannya telah berlangsung selama puluhan juta tahun, Lacerta akhirnya menyampaikan bagian yang dianggap sebagai inti dari seluruh pesannya kepada umat manusia. Menurutnya, persoalan terbesar bukanlah apakah bangsa reptil benar-benar ada, bukan pula apakah dunia bawah tanah benar-benar tersembunyi di bawah kaki manusia, melainkan siapa sebenarnya manusia itu sendiri. Dalam bagian terakhir wawancara, Lacerta mengklaim bahwa manusia selama ini memiliki pemahaman yang keliru mengenai asal-usul, tujuan keberadaan, bahkan masa depannya. Namun justru disinilah kisah tersebut memasuki wilayah yang paling kontroversial sekaligus paling sulit dibuktikan. Mengapa Elohim disebut menciptakan manusia? Oleh kemudian mengajukan pertanyaan yang menurutnya paling mendasar. Jika bangsa reptil memang telah lebih dahulu menghuni bumi, mengapa Elohim tidak memilih mereka? Mengapa justru manusia yang dimodifikasi? Lacerta menjawab dengan tenang. Menurut pengakuannya, bangsa reptil telah berkembang menjadi spesies yang mandiri. Mereka memilih hidup di bawah permukaan bumi. Mereka tidak memiliki ambisi untuk menguasai permukaan planet. Sedangkan Elohim, menurut Lacerta, membutuhkan makhluk yang berbeda. Mereka membutuhkan spesies yang mampu berkembang biak dengan cepat, mudah membentuk masyarakat, cepat belajar, mampu membangun peradaban, dan dapat dijadikan pasukan apabila suatu hari diperlukan. Karena itulah, menurut narasi tersebut, manusia dipilih sebagai objek eksperimen biologis. Lacerta bahkan menyebut manusia sebagai proyek yang belum selesai. Pernyataan itu menjadi salah satu bagian paling banyak diperdebatkan dalam seluruh dokumen Lacerta. Apakah manusia modern juga akan mengalami hal yang sama? Apakah generasi ketujuh suatu hari nanti akan dimusnahkan? Yang menarik, jawaban Lacerta justru tidak sekelam keseluruhan cerita sebelumnya. Menurutnya, berdasarkan pola yang diketahuinya, ia tidak yakin Elohim akan kembali dalam waktu dekat. Ia memperkirakan bahwa apabila pola tersebut benar, kedatangan berikutnya masih berada dalam rentang waktu yang sangat panjang. Karena itu, menurutnya, manusia tidak perlu hidup dalam ketakutan. Setelah keseluruhan wawancara dipublikasikan pada 1999, satu pertanyaan terus bermunculan hingga sekarang. Apakah dokumen Lacerta benar-benar merupakan kesaksian nyata? Ataukah hanya sebuah karya fiksi yang disusun dengan sangat rapi? Para peneliti dan pengkritik segera menunjukkan sejumlah kelemahan mendasar. Yang pertama, identitas Olekei tidak pernah diketahui. Nama tersebut hanyalah nama samaran. Tidak ada informasi yang memungkinkan publik memverifikasi siapa sebenarnya penulis dokumen tersebut. Yang kedua, Ole mengaku seluruh isi dokumen berasal dari rekaman wawancara yang berlangsung lebih dari 3 jam. Namun, rekaman audio asli tidak pernah dipublikasikan. Versi lengkap hasil transkripsinya pun tidak pernah tersedia. Yang beredar hanyalah naskah yang diklaim sebagai hasil penyusunan ulang isi wawancara. Yang ketiga, tidak ada bukti fisik yang dapat diuji secara independen. Tidak ada sampel biologis, tidak ada lokasi yang dapat diverifikasi, tidak ada foto yang dapat dipastikan keasliannya. Dalam metode ilmiah, klaim luar biasa memerlukan bukti luar biasa. Tanpa bukti yang dapat diuji, sebuah cerita tidak dapat diterima sebagai fakta. Bagaimana dengan kota Derinkuyu? Salah satu contoh yang sering dikutip oleh pendukung dokumen Lacerta adalah keberadaan kota bawah tanah Derinkuyu di Turki. Kota tersebut memang benar-benar ada, namun menurut penelitian arkeologi modern, Derinkuyu dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat kuno sebagai tempat perlindungan dari peperangan, invasi, maupun kondisi politik yang tidak aman.
tidak ditemukan bukti bahwa kota itu merupakan pintu masuk menuju sebuah peradaban reptil bawah tanah. Dengan demikian, keberadaan Derinkuyu tidak dapat dijadikan bukti yang mendukung isi dokumen Lacerta. Bagaimana dengan kepunahan dinosaurus? Hal serupa berlaku pada pembahasan mengenai kepunahan dinosaurus. Mayoritas komunitas ilmiah saat ini tetap berpegang pada teori bahwa kepunahan massal sekitar 66 juta tahun yang lalu disebabkan oleh tumpukan asteroid yang membentuk kawah Chicxulub di semenanjung Yucatan, Meksiko. Teori tersebut didukung oleh banyak bukti yang saling menguatkan, mulai dari lapisan iridium, kawah tumpukan, endapan tsunami purba, hingga simulasi komputer mengenai dampak perubahan iklim global setelah tumpukan tersebut. Sebaliknya, tidak ada bukti geologi yang menunjukkan pernah terjadi perang antar peradaban luar angkasa sebagaimana yang dikisahkan dalam dokumen Lacerta. Bagaimana dengan evolusi manusia? Hal yang sama juga berlaku terhadap pembahasan mengenai asal-usul manusia. Saat ini, bukti dari fosil, genetika, anatomi perbandingan, hingga biologi evolusi secara umum menunjukkan bahwa manusia berkembang melalui proses evolusi yang berlangsung selama jutaan tahun. Penyatuan kromosom nomor 2 memang merupakan fakta ilmiah. Namun hingga kini tidak ada bukti bahwa proses tersebut merupakan hasil rekayasa genetika oleh makhluk luar angkasa. Dengan demikian, data ilmiah yang tersedia saat ini jauh lebih mendukung teori evolusi biologis dibandingkan hipotesis intervensi eksternal. Mengapa dokumen inti tetap sangat populer? Lalu muncul pertanyaan yang menarik. Jika tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat, mengapa dokumen Lacerta masih terus dibahas hingga sekarang? Jawabannya bukan karena dokumen tersebut berhasil membuktikan keberadaan bangsa reptil, melainkan karena narasi tersebut mampu menyatukan begitu banyak misteri dunia ke dalam satu alur cerita yang tampak saling berhubungan. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai legenda banjir besar yang muncul di berbagai kebudayaan, mitos penciptaan manusia oleh para dewa, misteri perkembangan kecerdasan manusia, teori alternatif mengenai piramida Agung Giza, keberadaan kota bawah tanah Derinkuyu, hingga meningkatnya perhatian dunia terhadap fenomena UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, dalam beberapa tahun terakhir. Seluruh topik tersebut memang nyata sebagai objek penelitian atau kajian. Namun hubungan di antara semuanya, sebagaimana disusun dalam dokumen Lacerta, belum pernah dapat dibuktikan secara ilmiah. Kesimpulan, terlepas dari benar atau tidaknya isi dokumen Lacerta, satu hal tidak dapat disangkal. Dokumen ini berhasil mengajak pembacanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar mengenai asal-usul manusia, sejarah bumi, dan batas pengetahuan yang telah berhasil dicapai oleh ilmu pengetahuan modern. Apakah manusia benar-benar merupakan satu-satunya peradaban cerdas yang pernah berkembang di planet ini? Apakah berbagai mitologi kuno hanyalah hasil imajinasi nenek moyang kita? Ataukah sebagian di antaranya menyimpan jejak ingatan terhadap peristiwa nyata yang telah berubah bentuk selama ribuan tahun melalui tradisi lisan? Dan yang paling penting, seberapa banyak sebenarnya yang masih belum diketahui tentang masa lalu bumi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin belum memiliki jawaban pasti, namun justru disitulah letak nilai sesungguhnya dari rasa ingin tahu. Ilmu pengetahuan terus berkembang melalui pengamatan, pengujian, dan pembuktian yang dapat diverifikasi. Sementara itu, kisah seperti dokumen Lacerta tetap menjadi bagian dari budaya populer dan spekulasi yang menarik untuk dikaji secara kritis, bukan sebagai fakta sejarah yang telah terbukti, melainkan sebagai sebuah narasi yang mengajak manusia terus bertanya, terus meneliti, dan tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.